Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN dan guru Pamong PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Gilang Setia Aji Wulandaru, mahasiswa PPG Universitas Negeri Jember. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saya akan menyampaikan video pembelajaran yang saya lakukan pada tanggal 13 Desember tahun 2022 sebagai syarat kelengkapan uji kinerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat ya? Tetap semangat, oke. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Coba kalian cek kondisi kelasnya, apakah ada sampah di bawah laci, di bawah kursi. Bersih ya? Kemudian silakan ketua kelas memimpin doa agar kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Semua siap? Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kehadiran, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kemarin kita sudah belajar mengenai pemberian pakan dan minum ya. Ada yang masih ingat apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu diperhatikan pada saat kalian misalkan menjadi peternak mengenai pemberian pakan? Apa? Waktu, porsi, apa? Porsi ya, artinya kebutuhan ya, kebutuhan pakannya yang perlu diperhatikan. Kemudian waktu perlu nggak diperhatikan untuk pemberian pakan? Kenapa? Kenapa? Menentukan waktunya ditentukan karena menyesuaikan kebutuhan habisnya pakan, kan gitu kan? Ya. Oke. Kemudian pemberian pakan itu contohnya misalkan ya seperti ini. Pada suatu kasus kalian setelah menerima DOC, kemudian kalian memberi pakan, ya, indikator 1 jam atau 2 jam anak ayam itu makan apa? Untuk mengetahui itu. Tembolok. Silakan, Repal, gimana? Tembolok berisi kurang lebih 70%. Tembolok anak ayam sudah terisi minimal 75% ya. Artinya kita mengeceknya seperti itu ya. Dari 100 anak ayam minimal 75%-nya dia sudah terisi dengan makanan temboloknya. Ya, indikator mengeceknya seperti itu ya capaiannya. Bahwa kita sudah memberi pakan dengan baik.
ya di awal pemeliharaan. Seperti itu ya. Kemudian ada peternak yang memberi pakan sekali, 2 kali, 3 kali. Itu gimana menurut kalian? Nggak apa-apa kan? Oh ya, nggak apa-apa. Artinya menyesuaikan dengan kondisi ternak ya, mau dikasih makan sekali, asal ketika indikatornya apakah pada hari berikutnya pekan itu habis atau tidak. Kan seperti itu. Jika habis pada hari berikutnya di jam yang sama, berarti diberi penambahan. Kan gitu kan? Jika tetap tidak habis, artinya pas lah waktunya itu habisnya pas, berarti pemberiannya tetap kan itu. Jika tersisa itu dikurangi. Ketika tersisa itu berarti misalkan ada masalah di dalam kandang tersebut. Contohnya apa kira-kira? Suhu. Suhunya kenapa? Terlalu panas misalkan ya. Suhunya terlalu panas, jadi nafsu makan ayam menurun. Kan seperti itu ya. Oke, paham ya? Kemudian pada pembelajaran hari ini, pembelajaran keempat ini kita mempelajari tentang menerapkan pengetahuan tentang kesehatan ternak unggas ya. Indikatornya yaitu ya. Oke, pembelajaran keempat kali ini yaitu menerapkan pengetahuan tentang kesehatan. Kemudian indikator capaiannya bisa dilihat. Ada yang bantu saya baca, silakan. Haji. Silakan. Indikator capaian kompetensi. Peserta didik mampu menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit. Peserta didik mampu menjelaskan pencegahan penyakit unggas pada daging. Peserta didik menjelaskan pencegahan penyakit unggas pada daging. Jelaskan tentang jenis-jenis penyakit. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang pencegahan penyakit ya. Tadi menjelaskan, kemudian kedua menjelaskan, kemudian yang ketiga peserta didik mampu melakukan pencegahan penyakit ya. Itu indikator capaian pembelajaran kita pada saat ini. Kemudian orientasi masalahnya ya. Banyak masalah yang cukup serius dan sering muncul pada pemeliharaan ayam pedaging, terutama di daerah tropis, seperti kematian yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit. Pada tahun 2021, kasus pada ayam pedaging banyak didominasi pada penyakit seperti CRD, kolibasilosis, dan CRD kompleks. Penyakit bakterial ini didominasi oleh penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Ya, jadi artinya ayam pedaging itu sangat rentan sekali dengan penyakit sistem pernapasan. Sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Penyakit koksidiosis yang disebabkan protozoa cenderung tinggi, hampir mirip tahun-tahun sebelumnya. Untuk penyakit viral yang masih tinggi penyerangan ayam pedaging yaitu penyakit gumboro dan penyakit Indi. Nanti kalian akan mempelajari apa itu penyakit CRD, apa itu penyakit koksi, apa itu penyakit ND ya nanti. Kemudian apa pentingnya kita mengetahui tentang kesehatan ternak unggas ya. Pertanyaan saya seperti itu. Mengapa sih kita perlu mempelajari itu? Mari kita simak video pembelajarannya. Silahkan nanti kalian pelajari ya dari video tersebut. Oh ya, sebelumnya Bapak kasih materi literasi dulu ya. Kasih materi literasi sebagai bahan bacaan untuk kalian. Bapak beri waktu 10 menit untuk membaca dan memahami bacaan tersebut. Kemudian kalian menggali pengetahuan dari hasil bacaan ini.
Oke ya, cukup ya. Nah, sekarang setelah kalian baca, Bapak bertanya. Dari hasil bacaan tersebut, penyakit apa yang disebabkan oleh bakteri? Ada yang bisa jawab? Yang disebabkan oleh bakteri. Di situ ada virus, ada protozoa, ada bakteri. Salah satu jawab. Silakan Aji. Penyakit Trolley respiratory Disease. disease. Dalam kurung CRD ya. Penyakit CRD disebabkan oleh bakteri. Ya, kemudian Bapak bertanya lagi, penyakit yang disebabkan oleh virus? Salah satunya? Ya, silakan Repal. Newcastle disease atau ND. Newcastle disease ya. Bacanya Newcastle disease atau ND. Itu salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian ciri-ciri penyakit ND? Ada yang tahu? Gimana Anggi? Silakan. Itu yang paling ciri-ciri yang paling dominan ya, menonjol ketika pada saat. Silakan. Kepala ayam memutar. Itu yang mencirikan bahwa dia terserang penyakit ND. Itu sangat sering diamati oleh peternak ya. Kemudian penyakit yang disebabkan protozoa? Silakan, Asih. Nah, penyakit koksidiosis disebabkan oleh protozoa. Oke ya, paham ya? Untuk menindaklanjutinya, untuk tentang permasalahan ini, silakan kalian menyimak video yang di layar monitor. Assalamualaikum. Gejalanya seperti gangguan pernapasan, seperti batuk, sesak napas, ngorok, banjir keluar dari hidung, dan gangguan. Ketiga, ketelo atau MERS castile-disease disebabkan oleh virus paramikro. Gejalanya seperti gangguan pernapasan, seperti batuk, sesak napas, ngorok. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Tadi ciri-ciri snot seperti apa? Ciri-ciri penyakit snot. Apa? Pembengkakan ya. Pada muka. Oke. Terutama sekitar mata. Ya, kemudian sesak nafas. Ada lagi? Mata berair. Hidung mengeluarkan cairan atau eksudatnya ya. Nah, biasanya indikator yang paling dominan dan diketahui oleh peternak, pembengkakan pada muka, ya, pada wajah. Snot itu pasti ciri-cirinya matanya bengkak, ya, matanya bengkak, sininya mukanya bengep. Masuk kandang, baunya nggak sedap, bau amoniaknya tinggi, berarti kandang itu ada masalah, kan gitu kan? Indikator simpelnya aja, simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Ketika kalian atau saya masuk kandang, ini baunya udah nggak beres ini, baru buka pintu aja baunya udah menyengat kan gitu kan? Pasti ada masalah di dalam itu, ya. Kelembapannya ternyata tinggi, ya kan gitu. Oh, apa sih yang menyebabkan kelembapan tinggi? Ternyata tempat minumnya tumpah, kan gitu kan? Membasahi sekam, jadinya sekamnya jadi kotor, jadi basah kan gitu. Artinya nanti kelembabannya kan tinggi. Itu salah satu yang menimbulkan penyakit, ya, terutama penyakit pernapasan. Ketika ayam itu menghirup amoniak yang berlebihan, dia akan mengganggu sistem pernapasannya dan
menimbulkan penyakit. Oke. Kemudian pemberian vaksin, ya. Salah satu yang paling penting yaitu pemberian vaksin. Pemberian vaksin sesuai dengan rutin, sesuai dengan program, ya. Mungkin jika di ayam broiler, mungkin pemberian vaksin tidak begitu banyak, ya, karena pemeliharaannya juga hanya membutuhkan waktu yang lebih pendek. Kan berbeda dengan pemeliharaan pada ayam petelur, ya kan, itu vaksinnya padat itu. Jika kalian nanti PKL ada yang di ayam pedaging dan ada yang di petelur, itu akan tahu secara realnya seperti apa kan. Gunanya pembekalan kita, pembelajaran ini yaitu ketika kalian nanti pada saat melakukan PKL seperti itu ya. Kemudian terakhir pemberian vitamin. Vitamin juga tidak boleh telat, artinya gitu. Pemberian vitamin selama periode pemeliharaan itu tetap diberikan vitamin. Vitamin itu bisa kalian dapatkan di toko-toko yang beli jadi, atau kalian bisa membuat ramuan herbal ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh ayam tersebut. Ya, jamu-jamu herbal seperti apa itu bisa kalian terapkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh ayam tersebut. Sebelumnya kalian membentuk kelompok dulu ya. Kalian membagi kelompok dulu berdasarkan minat kalian lah. Berarti di sini ada dibuat 4 ya, dibuat 4 kelompok. Silakan kalian, saya beri waktu untuk membagi kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo. Ya, bagus. Ini proporsinya cowok cewek. Yang ini, oh ini ada cowok sendiri ya, ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Oke, saya bagi kelompok ya. Yang sini kelompok 1. Kemudian ini silakan dipasang kelompok 2, kelompok 3 ini, kelompok 4. Ini LKPD-nya sekalian saya bagikan. Silakan berdiskusi sama rekan kelompoknya. Ya, jenis penyakitnya apa, kemudian gejalanya seperti apa. Karena ketika kalian mengetahui jenis penyakitnya apa, gejalanya apa, kemudian kalian bisa menentukan obat apa yang mau diberikan. Kan gitu kan? Diagnosanya seperti itu. Contoh seperti kalian, penyakitnya BAB, misalkan penyakitnya mencret dikasih obat pusing, kan nggak nyambung kan ya. Penyakitnya mencret, saya ini mules-mules terus, dikasih obatnya kasih bodrek. Kemudian vaksin. Vaksin itu yang kalian ketahui ada berapa? Caranya? Hah? Ada 4. Vaksin apa saja? Tetes ya. Tetes itu mau ditetes mata, mau tetes hidung, mau tetes mulut ya, itu tetes. Kemudian air minum. Kemudian semprot, spray ya. Semprot dalam kandang. Kemudian yang keempat suntik ya. Suntik subcutan ya, artinya mau di leher, di selaput, di bawah paha, selaput paha, atau di dada, sama itu suntikan semua. Selaput di bawah kulit
Ketika PKL kalian, PKL di ayam petelur itu suntiknya di mana? Kalau yang di UC itu pasti masih sering di leher, di badan. Oh itu ya, tusuk sayap. Di dada ngeri kenapa? Kalau ayamnya masih kecil ya, kalau ayamnya masih muda ya. Ayamnya masih muda, ketika jarumnya itu terlalu dalam masuk, posisinya kan nggak tegak kan ya, miring. Nah itu fungsinya apa? Itu tadi biar nggak langsung jebol, itu biar nggak langsung masuk ke dalam paru-paru atau mengenai jantungnya kan itu. Miring ya, posisinya miring kayak gini kan ya. Ya. Langsung mati di tempat ya. Itu pada saat ayam grower paling mungkin ya. Apa ayam sudah ini? Kulit sudah di baterai. Oh, sudah di baterai. Berarti di dalam baterai itu kamu suntingnya gitu. Diambil. Nah, kalau begitu tembus langsung mati di situ. Salah satu pencegahan terhadap masuknya. Nah pasti kalau kita tuh masuk kandang kan disemprot, masuk shower ya, dalam ruang shower disemprot desinfektan, masuk kandang itu pakai hand, jadi disemprot tangannya, disemprot sepatunya, kan gitu. Sebenarnya apa? Sebenarnya untuk pencegahan. Kendaraan aja loh kalau masuk kandang, ya kan? Yang sudah PKL ini paham gitu. Dari perusahaan tentang PKL-nya, kenapa dilakukan security salah satunya. Penyebarannya kan cepat ya, beda sama yang penyakit yang disebabkan oleh bakteri sama virus kan lebih cepat dia penyebarannya. Dia cuma butuh sehari 2 hari itu penyebarannya sangat cepat. Berbeda dengan yang bakteri. Jadi dia penanganannya memang harus ekstra gitu, yang penyakit disebabkan virus. Siap. Ya, silakan maju kelompok yang sudah siap. Tahu mau diundi? Langsung saja kelompok 4 silakan. Sini, agak sini. Tengah sini. Nah. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan penerapan pengetahuan tentang kesehatan ternak gas. Kami Baca. terdiri dari 4 orang, dari Alvin, Adam, Gilang, Rifat, dari kelas 2. Baca soalnya langsung dijawab. Siswa mencatat guna menggali informasi dari video yang telah dilihatnya. 1. Penyakit CMV disebabkan oleh bakteri. 2. Kolibosilosis disebabkan oleh bakteri. 3. Penyakit ND disebabkan oleh virus. 4.
Not disebabkan oleh bakteri. 5. Ombolitis disebabkan oleh bakteri. Ada banyak berbagai penyakit yang dapat menyerang. Nanti lengkapi ya, kelompok lain nanti lengkapi. Silakan disimak dulu. Beberapa penyakit bisa menunjukkan gejala yang berbeda, namun setiap ayam Sudah? Ada yang nanti dulu ada yang memberi tanggapan? ada yang bertanyakan? Aman. Tanya lu, kenapa kandang? Siap tidak. Sabar lu, mikir dulu lu yang mau nanya ini. Belajar dikit lo katanya lo. Kan bingung dia, belum tentu dia ditanya sama temennya. Panik gak lu? Panik gak? Silakan. Repal bertanya. Bagaimana penanganan ayam terkena CRD? Iya lu. Silakan. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berani tampil pertama loh itu hebat kan gitu. Ini dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk presentasikan. Dan juga ya, saya bertanya nggak? Boleh. Saya Pak ya. Saya bertanya ya. Sabar, kamu sini bukan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5. Berisi kesimpulan dari hasil diskusi. Dari hasil pembelajaran kami dapat mengetahui tentang jenis-jenis penyakit ayam, pencegahan penyakit ayam, dan mengetahui tentang cara pengaplikasian vaksin. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Wah, balas dendam kamu. Apa itu? Siapa ini? Alvin apa si Anam dulu? Siapa dulu nih? Alvin dulu. Cara vaksin semprot. Spray. Cara vaksin semprot. Spray. Disiram. Ya siapa tahu ya kan namanya jawaban kan. Disiram Pak. Ada benar salah gitu. Vaksin lewat spray, vaksinasi Dengerin tuh. membutuhkan perhitungan dan alat khusus sehingga untuk pelaksanaan vaksin semprot belum cukup optimal untuk penanganan. Artinya dia menggunakan semprot, bisa menggunakan semprot apa tangki itu, semprot tangki atau melalui semprot tangan, ya. Was. Sudah cukup. Sudah gini sih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, langsung kelompok 3. Tadi kalau vaksin spray ya, Prin ya. Kalau vaksin spray itu kalau diusir biasanya ada boxnya. Ada boxnya. Jadi satu box itu dimasukkan ke dalam kotak itu, ditutup langsung semprot. Tapi kalau untuk ayam besar ketika di kandang dia pakai semprot ini aja. Nggak apa-apa. Cuman itu tadi kalau spray itu tidak efisien karena dehidrasi, gemetar, ditemukan fasis pada lubang dubur. Lalu gejalanya berak, kapur, fasis berwarna putih, jagar berwarna keabuan, avian, kolibasilosis, gejalanya penempatan pada bagian lubang hidung, neokastrodiasis, gejalanya memutarnya leher dan kepala ayam, avian influenza, gejalanya gangguan pernafasan. Ada contoh perantara yang bisa menyebabkan penyakit itu masuk ke dalam tanah. Keluar masuknya orang. Kurangnya biosecurity. Oke, terus pengendalian orang, artinya manusianya. Selain manusianya,
diskusi itu masih diskusi ya. Oke, barang kendaraan bisa nggak? Iya, bisa. Salah satu faktor apakah atau dari makhluk liar bisa nggak? Bisa. Bisa. Burung liar, Burung liar. Anjing. anjing. Tapi ngomongnya jangan saya dong. Oke ya, berarti artinya dari faktor itu bisa dari makhluk, dari manusia, dari hewan liar, bisa juga dari sendal kalian. Iya. Kayak kalian yang menginjak penyakit di luar untuk masuk ke badan itu jadi perantara. Itulah yang dilakukan di security ketika itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk vaksin suntik dosis untuk anak ayam dan ayam dewasa apakah sama? Tidak. Alasannya begitu Pak. Dosisnya berapa gitu Pak? Aku jadi pertanyaan Saya ingin bertanya. Cukup sekian. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bombardir. Angkat hari ini oke, nah, terima kasih. Saya evaluasi dulu ya. Kegiatan diskusi pada kesempatan kali ini sudah berjalan dengan baik ya. Sudah berjalan dengan baik, lebih baik dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalian sudah mulai aktif, sudah mulai percaya diri kan gitu untuk mempresentasikan hasil RKPD-nya, kemudian sesama kelompok lain pun saling berdiskusi, berani bertanya, itu sebagai sifat percaya diri kan gitu. Ya. Semoga kegiatan diskusi selanjutnya kita menjadi lebih baik lagi kan gitu kan, harapannya lebih aktif lagi. Jadi ya udah saling bertanya saja. Saling jawab, saling bertanya gitu kan, lebih aktif lagi. Kemudian poin-poinnya yang pertama jenis-jenis penyakit. Di situ kalian indikator tadi yang berkaitan dengan indikator di awal, kalian bisa menjelaskan jenis-jenis penyakit ya. Tadi ada berapa contohnya? Penyakit ND, penyakit CRD, penyakit AI, kemudian penyakit koksidiosis kan, kolibasilosis, NOT itu kalian mampu menjelaskan jenis-jenis penyakit. Kemudian cara penanganannya, pencegahannya. Dilakukan apa pencegahannya untuk mencegah penyakit? Biosecurity pertama, kemudian vaksinasi ya. Kemudian kalian diharapkan bisa menerapkan ilmu tersebut ketika di luar ya, di luar lingkungan kehidupan sehari-hari maupun pada saat nanti PKL maupun setelah bekerja di suatu peternakan ayam kan gitu. Ya, ilmunya bisa diterapkan pada saat tersebut. Kemudian sebelumnya ini saya bagikan dulu ya. Ini refleksi saja, refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ini refleksi pembelajaran hari ini. Dijawab saja ininya. Oh, kurang satu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, bagaimana tindak? Ini refleksi untuk saya, untuk bahan evaluasi saya, agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Sudah cukup semua?
Kamu nanya. Oke ya. Oke, sebentar untuk rencana tindak lanjutnya untuk mengetahui untuk memperdalam kalian pembelajaran mengenai kesehatan ternak unggas, silakan nanti bikin bentuk laporan ya, dikumpulkan sehari sebelum pembelajaran berikutnya. Kemudian itu untuk rencana tindak lanjut. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai setelah kita memahami materi kesehatan, materi selanjutnya disampaikan yaitu tentang materi panen ya, penanganan panen ya. Dan ini saya cukupkan ya kegiatan siang hari ini. Terima kasih banyak. Silakan ketua kelas memimpin doa. Udah nggak sabar ini kan. Sudah mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati di jalan. Silakan.